Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai Altruation yang merupakan kependekan dari Critical Thinking, Leadership, Komunikator, Solidarity, Responsible, dan Management yang merupakan tema LKM tahun 2020. Apa sih maknanya? Maknanya adalah perubahan. Mengapa perubahan? Karena LKMM memfasilitasi kami sebagai mahasiswa baru dalam masa adaptasi antara siswa dan mahasiswa. Pasti pengen tahu sih kelanjutannya kan? Oke, simak selanjutnya. Critical thinking menurut Paul dan Elder tahun 2009, critical thinking dapat didefinisikan sebagai suatu seni cara berpikir dengan mengevaluasi dan menganalisis dengan tujuan untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, para peserta LKMM tahun ini diharapkan dapat mengimplementasikan poin ini dengan cara berpikir menggunakan analisis secara kritis dalam memecahkan suatu masalah. Diharapkan dengan adanya LKMM tahun 2020 ini, para peserta dapat menjadi calon dokter yang dapat berpikir dan menganalisis secara kritis terhadap suatu masalah. Berpikir kritis itu penting karena dapat memungkinkan seseorang itu dapat berpikir, menganalisis, menilai, dan menjelaskan, serta merestrukturisasi pemikirannya sehingga memperkecil risiko untuk mengadopsi keyakinan-keyakinan yang salah maupun berpikir dan bertindak atas keyakinan yang salah tersebut. Nah, poin selanjutnya adalah leadership atau kepemimpinan. Nah, dalam LKMM ini bertujuan untuk membentuk, mengembangkan, dan meningkatkan jiwa kepemimpinan peserta masing-masing. Kelak di kemudian hari ketika menjadi pemimpin, dapat menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, dapat diteladani, dan tetap rendah hati kepada anggotanya. Aspek kepemimpinan ini bertujuan agar peserta LKMM 2020 dapat menjadi agent of change di lingkungannya serta dapat memimpin pasiennya ketika pengobatan, berkomunikasi dengan mereka untuk membentuk suatu kerjasama yang optimal dalam program promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di masa yang akan datang. Communication. Peserta LKMM tahun 2020 diharapkan dapat merealisasikan skill komunikasi efektif, baik pada teman sebaya, orang yang lebih tua, maupun orang yang lebih muda. Dalam berkomunikasi, kita juga harus memperhatikan etika dan sopan santun, sehingga aspirasi dan pendapat yang kita sampaikan dapat diterima oleh receiver dengan baik tanpa menyinggung perasaan siapapun. Skill komunikasi itu sendiri harus dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya di ranah perkuliahan, berorganisasi, maupun saat berprofesi kelak. Contohnya, kita harus bisa berkomunikasi yang sopan kepada dosen dan kakak tingkat, dan pada saat berprofesi kelak, kita harus dapat berkomunikasi yang efektif kepada pasien-pasien kita. Solidaritas adalah ungkapan atau rasa kekompakan yang dimiliki dalam suatu kelompok. Kita sebagai mahasiswa kedokteran harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk bekerja sama di dalam tim secara efektif. Dengan solidarity, mahasiswa Fakultas Kedokteran diharapkan mendapatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan untuk bekerja sama dalam sebuah tim secara efektif. Karena saat menjadi dokter nantinya, tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri, tetapi juga harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Responsibel atau bertanggung jawab. Sebuah organisasi pastinya akan mencari anggota yang bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Dan karena kita akan menjadi dokter, maka kita harus berlatih untuk bertanggung jawab kepada pasien kita. Yang terakhir adalah manajemen. Manajemen atau manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan secara kelompok atau individu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujudkan, serta dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Untuk tujuan manajemen itu sendiri, diharapkan kita mampu menerapkan skill manajemen dalam kehidupan sehari-hari, entah gimana cara kita membagi waktu pada saat perkuliahan maupun pada saat kita berorganisasi.